Berikut ini adalah cara menggunakan aplikasi editing video berbasis Android dengan nama aplikasi KineMaster. Setelah aplikasi KineMaster diinstal, baik versi dari yang lama maupun versi yang baru sekarang di versi 4.13, sama saja, kita mau pakai yang mana saja boleh. Perbedaan hanya pada fitur saja. Dan paling tidak usahakan bahwa aplikasi ini sudah full version dan tidak lagi trial, agar seluruh aset yang ada di KineMaster bisa dipergunakan, baik itu dari sisi efek transisi, dari sisi font, dari sisi latar dan sebagainya. Sehingga keuntungan kita sebagai premium, kita bisa mendapatkan apa saja dari toko yang disediakan oleh aplikasi ini sendiri. Langsung saja, berikut adalah tahap awal dalam penggunaan aplikasi KineMaster. Setelah aplikasi terbuka seperti ini, maka ada 3 tampilan utama. Yang pertama itu adalah toko sendiri. Di sini adalah tempat kita untuk mendownload seluruh efek transisi, font dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah tempat kita melakukan proses editing video. Dan yang ketiga adalah tempat kita menonton video yang telah kita buat dan selanjutnya jika ingin kita share. Lalu kita masuk tahap yang pertama, kita pilih buat project baru, pilih rasio 16:9, karena secara umum rasio yang dipakai pada 16:9 untuk posisi landscape dan bisa disesuaikan pada layar tampilan, baik itu layar raksasa ataupun layar terkecil. Setelah itu kita pilih latar, bebas mau pakai latar yang mana. Saya contohkan di sini adalah saya memilih latar berwarna putih. Setelah selesai, jangan lupa kita untuk checklist atau kita centang. Berarti kita menyetujui latar warna putih ini kita pergunakan. Dan jika kita ingin memakai latar yang lain, kita bisa pilih dari gambar yang sudah ada di ponsel kita atau dari objek yang sudah kita download sendiri. Selanjutnya, durasi garis waktu yang bertanda merah panjang ini adalah sentral utama untuk menentukan di titik mana, detik keberapa atau menit keberapa beberapa efek yang akan kita gunakan atau kita sisipkan. Dan caranya kita cukup untuk menggeser ke kanan dan ke kiri. Berarti kalau di sini dengan durasi 04.480, kalau kita geser kemari, berarti dia kembali ke tampilan start awal, yaitu di durasi 0000. Sedangkan bagian ini adalah disebut bagian tampilan preview atau layar tampilan. Seluruh video yang kita edit akan ditampilkan di layar putih yang besar. Dan ini adalah media tempat kita untuk mengambil objek. Sedangkan ini lapisan juga hampir sama dengan media, namun lebih banyak fitur di dalam lapisan. Biasanya kita memasukkan gambar, teks, video sebaiknya melalui lapisan, agar kita bisa mengganti latar ataupun beberapa teknik-teknik editing lainnya. Pada bagian mikrofon ini berguna untuk merekam suara. Sedangkan pada bagian audio ini digunakan untuk memasukkan track audio berupa MP3 dan sebagainya. Dan lingkaran besar merah ini berguna untuk
mengambil gambar atau video secara langsung menggunakan aplikasi. Dan ini adalah toko tempat kita untuk mendownload, dan ini adalah ikon berbentuk gambar segitiga yang gunanya untuk menjalankan editing video yang kita kerjakan. Setelah kita memilih latar, selanjutnya kita mencoba memasukkan adalah yang pertama kita pilih lapisan. Nah, pada lapisan ini kita coba gunakan pilih media. Di sini kita bisa memasukkan gambar. Contoh saya mengambil gambar yang ada pada ponsel saya. Bisa itu dari hasil downloadan, dari screenshot, dari kamera, dan sebagainya. Saya contohkan adalah seperti ini. Saya ambil dari kamera. Saya pilih sebuah gambar. Setelah nanti kita masukkan gambar, kita akan coba memasukkan dengan yang namanya adalah teks sebagai tahap awal dalam proses editing video. Nah, contohnya seperti ini. Saya masukkan ini. Jadi kita bisa memperbesar gambar tersebut dengan cara pada bagian tanda panah ini kita tinggal geser naik turun. Sedangkan bagian atasnya adalah yang ini untuk memutar objek. Setelah kita merasa tampilan kita perbesar, kita tinggal menempatkan di area di mana kita inginkan. Namun ingat, tidak boleh tampilan ini atau teks atau yang lainnya keluar dari tampilan layar utama. Sehingga jika nanti video sudah selesai kita edit, maka gambar ini akan terlihat terpotong. Tidak pas pada posisi atau tidak presisi letaknya. Nah, setelah ini bisa kita lakukan. Jangan lupa selalu untuk checklist. Ya, pada aplikasi KineMaster diharapkan para penggunanya selalu melakukan proses checklist yang artinya bahwa kita menyetujui gambar tersebut kita perbesar, kita perkecil atau letakkan dimanapun. Berapa gambar yang kita bisa masukkan? Banyak gambar bisa kita masukkan. Tahap berikutnya adalah kita akan mencoba membuat teks dengan cara kembali klik lapisan, menu lapisan ini, kita pilih ikon yang berlambang huruf T seperti ini, kita pilih. Nah, di sini kita tinggal menuliskan teks yang kita inginkan. Contoh saya buat seperti ini. Ini hanya contoh. Nah, kita melihat kita sudah mengetikkan teks dan warna teksnya adalah warna putih. Dan jika kita ingin mengganti warnanya, kita cukup memilih ikon yang saya lingkari barusan, klik, lalu ganti warnanya. Contoh saya memilih adalah warna hijau ini. Maka kita juga bisa perbesar teks dan seterusnya. Untuk menampilkan teks memiliki motif yang berbeda, kita bisa mencari yang namanya menu tambahan ikhtisar. Ini kita klik, lalu kita aktifkan, dan ini adalah tinggal menggeser supaya lebih terang atau lebih tebal lagi dengan efek di belakangnya berwarna hitam. Kita bisa atur juga kita mau pilih warna apa, efek lainnya. Contoh kita memilih warna hijau, kuning, maka akan seperti itu. Nah, saya kembalikan ke warna default adalah warna hitam. Setelah itu kita checklist. Dan tahap pertama sudah berhasil kita lakukan. Kita lanjutkan pada tahap yang kedua.